Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer. Jadi mungkin sudah banyak dari teman-teman yang tahu bahwa kemarin di tanggal 22 Juli 2022 Menteri Pan-RB telah mengeluarkan surat edaran Men-Pan-RB perihal pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang ditujukan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian baik di instansi pusat maupun daerah. Dan banyak honorer yang merespon baik terkait dengan pendataan ini. Jadi honorer menganggap bahwa pendataan ini akan memperbaiki data honorer yang sebenarnya gitu ya. Jadi tidak lagi ada oknum ataupun pejabat nakal yang bisa memasukkan data honorer seenaknya gitu ya. Jadi mungkin dulu sebelum ada pendataan, jika ada kepentingan, ada pejabat atau oknum nakal yang memasukkan data honorer agar memperoleh keuntungan ya, walaupun orang ini tidak terdaftar atau sebenarnya bukan sebagai honorer. Tetapi dengan adanya pendataan ini, semoga nantinya data honorer akan semakin baik dan data honorer tersebut bisa dikunci di PKN untuk bisa diselesaikan dengan baik juga. Artinya tidak terus bertambah, tetapi honorer inilah yang harusnya bisa diselesaikan secara keseluruhan. Dan kali ini kita akan coba lihat berita terkait dengan hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi berita terkait dengan PKN akan kunci data honorer diberitakan oleh cpnn.com. CPNN memberitakan dengan judul data honorer akan dikunci PKN, oknum pejabat nakal mati kutu. Kita coba bacakan. Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Hasna menilai pendataan honorer memberikan dampak positif. Honorer yang sudah lama mengabdi tidak perlu cemas namanya digeser oleh orang yang baru. Jika data honorer dikunci dalam database PKN, otomatis yang mengaku-ngaku honorer tidak bisa masuk meskipun punya backingan kuat dan modal banyak, kata Hasna kepada cpnn.com Selasa 9 Agustus. Selain itu, lanjutnya, oknum pejabat yang menghalalkan segala cara untuk menguntungkan diri tanpa berpikir banyak hati tersakiti akibat ulahnya tidak bisa berkutik lagi. Oknum pejabat nakal mati kutu dengan SE Men-Pan-RB tentang pendataan tenaga non-ASN di instansi pusat dan daerah, ujarnya. Gebrakan pelaksana tugas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Mahfud MD dinilai Hasna sangat membantu mengatasi data honorer K2 guru, administrasi, juga honorer non-kategori guru dan administrasi. Jangan sampai ada lagi yang tercecer dan mempermainkan data honorer. Kalau perlu, kata Hasna, sekalian bukti foto yang sudah dijilid, dokumentasi waktu mengawas ujian bagi guru, atau data absensi serta slip gaji yang ditandatangani. Itu bukti yang tidak bohong, ucapnya. Pendataan honorer sampai 30 September menurut Hasna, kecil kemungkinan ada tambahan honorer baru yang belum sebulan kerja. Dia mengapresiasi langkah Mahfud MD untuk menciptakan honorer yang benar-benar mengabdi, jadi pengangkatan honorer kedepannya tidak kacau lagi. Itu adalah gebrakan terbaik Kemenpan-RB untuk tidak ada lagi honorer siluman setiap pendataan. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan Indonesia terbebas dari segala macam perbuatan tercela dalam menuntaskan masalah honorer yang dari tahun ke tahun tidak selesai, pungkas Hasna. Jadi itulah berita terkait dengan pendataan honorer yang nanti tentunya data yang sudah dihasilkan akan dikunci oleh PKN. Jadi para oknum atau pejabat nakal tidak bisa seenaknya sendiri memasukkan data orang-orang yang sebenarnya bukan honorer, tetapi karena punya kepentingan maka dia berusaha untuk memasukkan. Dan semoga ini adalah langkah baik yang juga nantinya juga berakhir dengan baik, dan semua honorer yang memang benar-benar sebagai honorer bisa terangkat semuanya sebagai ASN. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.